Baik, kita lanjut ke falak ya, ilmu falak. Di sini ada tadi yang hadir Zulifami ada ya? Nggak ada ya? Farhan, kemudian Fitria Natasha, ya. Gempar ada ya? Hadi Rizky ya? Alpa, Heni Dwi, hah? Tadi perasaan ada. Ibnu Farid, Isa, Ius hadir ya. Kemudian Khairun Nisa hadir ya. Maryam ada ya. Muzaki Albab, Alfa. Kemudian Munfarid apa ya? Rianti. Nah, ada Kristi Kurniasi. Kemudian Salwa ada ya. Siti Alia hadir ya. Taufik Hidayat, Alpa ya. Yogi Alpa nggak ada ini. Yosef nggak ada ya.
Zahratul Habibah hadir. Zuanda oke. Baik, ya, ya manual aja, manual itunya. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke ini ya, New Moon, kemudian Roxing, Chris Van ya. Siklus fase bulan ya. Ini jadi kalau ilmu falak itu harus sering ini ya, sering lihat, sering praktik ya. Maksudnya sering cari-cari info ini ya. Ya, baru ya. Fase bulan. Ya. Fase bulan merujuk pada perubahan bentuk bulan ya, yang tampak dari bumi sepanjang siklus mengelilingi planet ya. Perubahan ini disebabkan oleh posisi relatif bulan terhadap bumi dan matahari ya. Fase pertama ada namanya siklus lunar ya. Lunar ini ada new moon atau fase bulan baru, kemudian fase sabit ya atau waxing crescent, kemudian ada quarter ya, fase quarter, separuh bagian bulan yang terbit di bagian timur ya. Kemudian ada full moon, itu sisi berlawanan dari bumi terhadap matahari ya. Itu posisi bulan berlawanan dari bumi ya terhadap matahari. Kemudian ada fase sabit 2, warning crescent ya. Ini biasanya setelah bulan purnama, setelah tanggal 15 ya, atau ya setelah tanggal 15, 16, 17 dan seterusnya. Kemudian bulan kembali ke fase sabit kecil yang mengarah pada bulan baru ya. Siklus penuh fase bulan dari bulan baru ke bulan berikutnya itu memakan sekitar 29,5 hari ya. Ya, ini biasanya namanya adalah sinodik atau bulan fase siklus sinodik ya. Dan ini juga tergantung pada posisi dan kecepatan orbit bulan ya. Siklus lunar, kemudian fase bulan baru ya, ini ya. Coba kita cari ilustrasinya ya.
Nah, ini ilustrasi yang ini ya, fase-fasenya. Jadi terlalu cepat ini. Ada kuartil pertama, ini bulan sabit baru, bulan sabit muda ya. Jadi ini bulan baru ya, matahari bulan baru di sini ada kurang jelas ininya karena masih sabit muda ya. Jadi sabit muda ini masih ini. Kemudian ada kuartil pertama juga masih terlihat belum sempurna ya. Kemudian ada namanya bulan sembung awal ya. Sembung awal ada sabit muda, bulan baru, sabit muda, kemudian kuartil pertama ya. Kemudian sembung awal ya. Sembung awal ini ya sebelum ini kemudian bulan purnama ya. Kemudian setelah bulan purnama itu ada cembung ya, cembung akhir, kemudian ada kuartil ketiga ya. Kemudian setelah kuartil ketiga, nah ini ininya ya. Kemudian sabit dua ya. Jadi arahnya berlawanan ini ya. Nah, ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ya. Komariah, bulan Komariah. Fase kuartil pertamanya ini setelah bulan sabit muda ya. Kemudian bulan cembung awal juga ini fase-fasenya ya. Ini tanggal 10, 11, 12 ya. Kemudian bulan purnama ya itu di awal malam 14 biasanya ya. Kemudian fase kuartil akhir, nah ini yang tampak dari bumi demikian ya. 21, 22, 23 ya. Bulan sabit tua ya.
itu fase-fase itu ya bulan. Nah, itu fase-fase bulan yang ini new moon atau bulan baru, kemudian sabit ya, fase sabit muda, kemudian kuarter pertama purnama ya, kemudian sabit tua ya setelah purnamanya. Siklus ini 29,5 hari ya, kemudian 1 bulan sinodik ya. Durasinya tergantung pada posisi dan kecepatan orbit bulan. Kemudian selanjutnya adalah metode observasi fase bulan. Ini observasi fase bulan ini cara untuk melihat langsung ya bagaimana perubahan fase bulan dari permukaan bumi ya. Pada zaman dulu observasi ini itu untuk menentukan waktu-waktu tertentu ya dalam kalender lunar. Jadi ada Idul Fitri, Idul Adha itu bisa dicari melalui fase bulan. Metodenya ada pengamatan visual ya, atau kalau sekarang itu namanya ru'yah ya, ru'yatul hilal ya. Ini metode yang paling sederhana ya dan tradisional ya. Kemudian bagaimana pengamatan visual jika kondisi langit atau cuaca kurang mendukung ya, itu bisa melalui ya kalau sekarang teleskop atau khusus ya, melihatnya bisa secara visual di sini ya. Kemudian penggunaan teleskop atau binokular ya untuk melihat detail yang lebih jelas ini sebagai pembantu ya, ini lebih jelas ya. Nah, ini untuk mengetahui lebih tepat fase bulan yang sedang terjadi. Kemudian penggunaan alat-alat astronomi modern ya, contohnya perangkat yang bisa menghitung posisi bulan menggunakan data astronomi atau aplikasi perangkat lunak ya, meramalkan fase bulan. Jadi aplikasi tertentu ya, aplikasi bawaan ya, itu atau buatan tertentu itu bisa disesuaikan ya. Semisal penanggalan hari lahir ya, nah, itu bisa dicek ya ininya. Itu biasanya yang dulu ya, tinggal disesuaikan dengan yang sekarang ya. Banyak aplikasinya ya. Contoh aplikasinya?
Banyak aplikasi-aplikasi di ini ya, Play Store atau yang lainnya ya, itu untuk membuat melihat gerhana atau ru'yah ya, kapan bulan hari 1 Syawal atau hari-hari besar lainnya ya, hari tanggal lahir kita ya, misal itu bisa dicek juga ya, hari lahir, hari jadi meramalkan fase-fase bulan. Jadi metode observasi ini dapat dilakukan secara manual atau dengan bantuan teknologi ya, tergantung pada tujuan dan kebutuhan pengamat ya. Jadi kalau dulu itu bertanya kepada yang lebih kesepuan ya, berkaitan dengan hari 1 Syawal misal ya. Nah itu dihitung secara manual ya. Kemudian bantuan teknologi juga sama ya. Nah ini contoh-contoh ini ya, banyak aplikasinya. Nah, hari weton ya dan lain sebagainya. Weton itu cek weton, cari cek nama ya. Itu yang dengan bantuan yang lain ya. Kemudian pengaruh fase bulan dalam penentuan hari raya ya. Nah ini juga disesuaikan atau ditentukan oleh pengaruh fase bulan ya dan penentuan hari raya. Dalam Islam atau dalam hukum Islam bahwa hari raya bergantung pada pengamatan langsung ru'yah ya terhadap bulan baru, terutama untuk penentuan awal bulan Syawal ya. Nah, ini terutama 1 Syawal, Idul Fitri, Idul Adha ya. Keberadaan fase bulan sangat mempengaruhi penentuan tanggal dalam kalender Hijriah. Ini Idul Fitri jatuh pada 1 Syawal yang ditentukan oleh pengamatan bulan baru setelah akhir bulan Ramadan ya. Kemudian Idul Adha ini contohnya jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini juga menentukan pengamatan fase bulan untuk menentukan awal bulan Dzulhijjah setelahnya. Kemudian ibadah haji juga bergantung pada fase bulan dan penetapan tanggal tertentu dalam kalender lunar ya. Penentuan ini bisa berbeda-beda karena faktor cuaca ya, faktor geografis ya, mempengaruhi kemampuan untuk melihat bulan baru ya. Jadi kadang daerah yang dilintasi khatulistiwa itu ini ya mudah ya. Namun kalau
wilayah-wilayah tertentu ya. Misal ingin melihat gerhana matahari, gerhana bulan ya, itu juga karena faktor geografis, cuaca ya, itu juga menentukan pula bulan-bulan yang atau gerhana ya, atau yang lainnya itu juga mempengaruhi. Kemudian pengamatan langsung atau observasi atau visualisasi walaupun sudah digunakan ya. Jadi melihat langsung tanpa bantuan alat ya, atau menggunakan alat juga. Walaupun demikian di berbagai negara juga untuk menentukan awal bulan masih menggunakan perhitungan ya, perhitungan juga. Selain ru'yah itu juga isbat ya, ada sidang isbat. Contoh di Indonesia, Malaysia dan negeri jiran lainnya itu juga masih menggunakan dua metode ya, metode ru'yah, metode isbat ya. Kemudian contoh kasus penentuan hari raya berdasarkan fase bulan ya. Tahun 2023 perhitungan astronomi menunjukkan bahwa Syawal terjadi pada tanggal 21 April. Namun di beberapa negara termasuk Indonesia, 21 April tidak dianggap sebagai satu Syawal ya. Karena tidak ada laporan ru'yah yang dapat melihat bulan baru di tanggal tersebut. Sehingga hari raya Idul Fitri ditetapkan pada 22 April setelah pengamatan lebih lanjut terhadap bulan. Kemudian di sisi lain beberapa negara seperti Arab Saudi menggunakan teknologi modern untuk menghitung fase bulan secara akurat. Kemudian tanggal-tanggal penting kalender Hijriah juga sudah ditetapkan ya. Nah, ini juga praktik dan kebijakan masing-masing negara ya, atau komunitas ya, dalam menentukan ini ilmu falak, kemudian ilmu ru'yah, ilmu isbat itu sebenarnya kan pilihan ya, tawaran suatu metode ya untuk mempermudah mengenali, menghitung suatu, membuat kalender, membuat tanggal penting ya, tanggal pernikahan, tanggal ulang tahun ya, dan seterusnya ya. Tradisi mitoni ya, nyatus ya, nah itu juga disesuaikan ya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ya. Misal untuk memperingati 10.000 tahun leluhur ya, itu bisa disesuaikan ya. Kemudian signifikansi fase bulan dalam hukum Islam ya. Signifikansinya fase bulan yang pertama adalah waktu ibadah ya. Jadi waktu ibadah biasanya zuhur itu jam 12 lebih ya, sekarang setengah 12 sudah masuk ya. Maghrib jam berapa? Ya, jam 6 kurang seperempat ya, kurang lebihnya ya. Kemudian waktu ibadah puasa ya, haji, kalender lunar didasarkan pada fase bulan. Kemudian ajaran ru'yah dalam menentukan awal bulan, khususnya bulan Ramadan, Syawal ya. Islam mengajarkan untuk mengamati bulan baru dengan mata telanjang atau ru'yah ya. Atau juga bisa dilihat melalui teleskop ya, atau alat sejenisnya ya, atau BMKG atau yang lainnya ya. Sekarang kan banyak ya. Atau kita tinggal nunggu pengumuman MUI saja sudah
enak ya, tinggal menikmati. Kalau dulu harus mencari informasi sendiri ya, beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang sudah canggih, sudah banyak info ya, tinggal share ya. Ini untuk membedakan antara urgensi perhitungan matematis dan urgensi ru'yah ya. Jadi dihitung juga penting, melihat secara real fakta di lapangan, kondisi bulan juga itu penting ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, jika kalian melihat bulan Ramadan maka puasalah, dan jika kalian melihat bulan Syawal maka berbukalah. Ya, ini sebagai informasi ya, ini bahwa ketika melihat bulan Ramadan ya, atau mendapatkan informasi adanya bulan Ramadan sudah datang, maka berpuasa ya. Kemudian ketika sudah masuk bulan Syawal ya, maka berbukalah atau menuju kemenanganlah ya, falah. Kemudian kesatuan Islam meskipun perbedaan pengamatan antara negara, prinsip umum dalam Islam adalah umat muslim harus berusaha mengikuti penentuan hari raya yang sama. Perbedaan pengamatan tadi sudah dijelaskan ya, faktor geografis, cuaca ya, kemudian metodologi yang digunakan ya. Ini sama seperti buat makalah ya, buat skripsi ya, buat tesis ya, buat membuat karya ilmiah, disertasi ya. Jadi jika metodologinya berbeda maka hasilnya berbeda ya. Jadi kalau kampus di IMA dengan di UIN Bandung semisal ya, tentunya metodologi kebijakannya dalam membuat skripsi ya, membuat makalah, maka nanti hasilnya juga akan berbeda ya. Di mana kampus IAID dengan STAIMA ya, itu juga berbeda. Jadi maka perbedaan itu adalah anugerah ya. Kemudian kesatuan dalam penentuan hari raya tetap menjadi satu tantangan, tetapi tetap dihargai sebagai upaya menjaga ibadah yang sah menurut syariah Islam ya. Jadi hifdzuddin ya, dalam maqasidus syariah, hifdzuddin atau mempertahankan keagamaan ya, atau din dalam bidang agama, urusan keagamaan itu untuk mempertahankannya bisa diterapkan konsep saling menghargai atau toleransi ya, walaupun berbeda perhitungan, berbeda mazhab ya. Kemudian kesimpulannya adalah fase bulan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan waktu ibadah dan hari raya dalam Islam. Jadi waktu berbuka, waktu berpuasa itu ditentukan oleh fase-fase bulan. Makanya mengapa salah satu urgensi mempelajari ilmu falak ya, khususnya untuk tema fase bulan adalah menambah keilmuan berkaitan dengan penentuan waktu ibadah dan penentuan hari raya Islam. Karena waktu hari raya ini adalah waktu untuk berbuka ya, berbuka atau belumnya ini ditentukan oleh fase-fase bulan. Kemudian metode yang digunakan dalam observasi juga itu menjadikan akurasi data atau pengaruh ya posisi bulan terhadap bumi dan matahari menjadi dasar bagi penentuan awal bulan Hijriah.
walaupun metode yang digunakan itu berbeda-beda, maka terkadang ada hasil yang sama, terkadang juga ada hasil yang berbeda ya. Namun yang perlu kita kedepankan adalah saling menghargai ya, karena ilmu yang didapatkan oleh para pakar atau para praktisi hukum ya, atau katakanlah pakar falak ya, pakar ilmu falak, itu berbeda-beda ya, maka hasilnya pun berbeda-beda. Maka yang paling utama adalah toleransi ya, saling menghargai ya. Misal beda satu Syawal ya, beda hari raya ya itu jangan saling bermusuhan ya. Namun yang perlu dikedepankan adalah saling menginformasikan, saling mengamati ya, saling mendukung ya, karena baik itu ru'yah maupun isbat ya, maupun hitungan juga sangat berbeda ya, berbeda pandangan ya. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan falak ya, silakan. Aplikasi ini yang Java juga sama ini ya, weton ya. Kalau di Sunda apa namanya? Nggak ada ya? Nggak ada hitungan itu ya? Legi pahing, kliwon gitu nggak ada ya? Apa ada ya? Ya bisa juga dicek, banyak aplikasi itu ya untuk mengetahui hari lagi, hari pahing atau hari kliwon, hari kelahiran ya. Itu bisa ya. Ada di ini apa namanya itu, Primbon Jawa ya. Ya di Primbon, nah di sini nih. Itu bisa dicek hari ini, hari kelahiran ya. Baik, saya kira cukup ya untuk hari ini. Kita cukupkan jika tidak ada pertanyaan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.